Selamat pagi, Bapak Ibu Saudara di dalam Kristus. Damai sejahtera senantiasa melimpah dalam hidup kita. Pagi hari ini kita akan belajar mengenai pengetahuan akan kekekalan. Bapak Ibu Saudara, berbicara mengenai kekekalan seharusnya ada sesuatu yang berbeda bagi anak-anak Tuhan. Ada sesuatu yang excited. Excited itu apa ya? Menggelurakan kita, membuat kita menjadi tenang, membuat kita memiliki satu spirit yang tidak pernah putus. Karena barangkali hanya anak-anak Tuhan saja yang dalam hidupnya sudah memperkarakan hal-hal ini, gitu ya. Kalau kita lihat kehidupan ini sesungguhnya merupakan satu misteri. Ya. Kita tidak mampu memahami dari mana kita berasal, ya. Keluarga kita, suku kita dilahirkan di bangsa ini. Kita tidak tahu juga termasuk apa yang akan terjadi nanti, besok pagi, sebulan lagi, setahun lagi. Jadi manusia itu hanya memahami ketika dia sudah bisa berpikir mengenai dirinya sepanjang jalan yang dilalui dan memastikan keputusannya saja, tidak lebih dari itu. Ya, jadi sesungguhnya akal dan pikiran manusia tidak bisa memahami tentang kehidupan ini. Itu harus kita akui. Ya. Ada satu pribadi lain yang mengatur kita, ada satu pribadi lain yang berkuasa atas hidup ini. Nah, sehingga kita harus memahami atau kita harus memutuskan bahwa semestinya kita harus belajar berpaling kepada pemilik kehidupan. Ya. Kita harus belajar untuk mempercayai sepenuhnya, menyerahkan hidup kita kepada pemilik kehidupan itu yang sesungguhnya. Satu. Yang kedua, memastikan bahwa pilihan dan tindakan kita itu tepat. Kemarin Pak Oscar sudah membagikan bahwa pilihan kita itu banyak. Kita mau memilih seperti apa. Nah, yang harus dipastikan adalah pilihan kita itu tepat dan berkomitmen atas pilihan itu. Karena hanya itu saja yang bisa dilakukan. Prosesnya yang dipastikan harus kita ikuti. Kemudian hasil dari proses itu seperti apa, itu adalah milik dari pemilik kehidupan yang sesungguhnya. Nah, Pengkhotbah 3 ayat 11 itu memberikan pengertian mengenai hikmat kekekalan, di mana mengajar kita untuk bersikap terhadap kehidupan itu. Ya, firman-Nya itu berkata demikian. Ia membuat sesuatu indah pada waktunya. Bahkan ia memberikan kekekalan dalam hati mereka. Tetapi manusia tidak dapat menyelami pekerjaan yang dilakukan Allah dari awal sampai akhir. Ya, dalam bahasa Indonesia sehari-hari, ia menentukan waktu yang tepat untuk segala sesuatu. Ia memberikan kita keinginan untuk mengetahui hari depan. Tetapi kita tidak sanggup mengerti perbuatan Allah dari awal sampai akhir. Ya. Dengan cara apapun sebenarnya pikiran kita tidak akan mampu mengetahui jalannya pekerjaan Tuhan dalam hidup kita sendiri dari awal sampai akhir. Nah, kita mencoba untuk memahami perkataan firman dalam Pengkhotbah 3 tadi,
bahwa ia membuat sesuatu indah pada waktunya. Itu memberikan kita pengertian bahwa seberapapun tidak diinginkannya kehidupan kita saat ini, betapapun susahnya, seperti apa permasalahan yang kita hadapi, tetapi firman-Nya mengatakan pada saatnya suatu yang indah itu pasti kita dapatkan. Kemudian pengertian yang lain adalah yang tidak enak, yang tidak baik menurut perasaan kita, itu akan dibuatnya menjadi indah pada saatnya. Kalau saya membayangkan kesulitan-kesulitan pada masa lalu saya, jadi reputasi saya sebagai seorang perumput itu dimulai dari kelas 2 SD, pada waktu itu tidak ada fasilitas sama sekali, ya, semua dilalui dalam perjalanan yang tidak mudah. Kemudian setelah berkeluarga, menghadapi kesulitan ekonomi yang tidak usah saya ceritakan, tapi cincin kawin saja sudah dijual begitu. Itu merupakan sesuatu yang sulit. Tetapi pada saat ini saya melihat bagaimana kasih setia Tuhan yang memelihara menjaga hidup kami sekeluarga. Itu indah. Itu membuat kita ditenangkan oleh pekerjaan Tuhan yang hadir dalam hidup kami. Kemudian Dia sang penguasa atas waktu, di mana manusia hanya dapat merencanakannya saja. Tetapi sesungguhnya tangan Allah yang jauh lebih berkuasa untuk menentukan hasilnya. Jadi manusia hanya bisa memastikan bahwa saya berjalan pada sesuatu yang tepat. Pilihan kita tepat. Kita berkomitmen atas pilihan itu. Kemudian perkataan yang lain dalam firman itu, bahkan ia memberikan kekekalan dalam hati mereka. Tanpa sadar seringkali kita menggunakan cara berpikir maupun pertimbangan-pertimbangan kita itu dalam frame atau dalam kerangka yang sangat sempit, bahkan terpenjara oleh waktu. Kita mengukur keberhasilan seseorang itu berdasarkan ukuran kita dalam waktu jangka yang sempit. Kita melihat bagaimana orang mengalami kebahagiaan, bagaimana orang mengalami kesuksesan, itu ukurannya adalah ukuran yang tidak kekal, yang bisa berubah seperti awan yang hadir, hilang, ombak yang datang dan pergi. Kemudian seringkali menganggap bahwa masa kehidupan kita itu hanya di dunia ini. Ya, itu menunjukkan bahwa kerangka berpikir kita itu sempit, dan di pengkhotbah tadi seharusnya anak-anak Tuhan memiliki kerangka berpikir yang jauh lebih luas. Tuhan mengatakan kita diberikan satu pengertian tentang satu masa yang tanpa batas, sehingga kita tidak terintimidasi oleh keadaan sesaat. Kalau toh kita mengalami sesuatu yang sulit, perjalanan hidup kita sedang tidak berada pada kondisi yang tidak kita inginkan. Tapi percayalah, itu hanya satu momen saja, satu kondisi yang sangat singkat. Pada akhirnya kita akan lewati, menang, dan indah kita rasakan. Ya. Sehingga seseorang harus terus mengusahakan sesuatu, dan buah yang dipanen itu tidak harus dirasakan dalam waktu yang singkat. Bagaimana kita harus melakukan satu kebaikan, sehingga kebaikan kita diketahui oleh semua orang. Ya, kita menabur, kita menabur, kita menabur. Satu hal yang kita pahami, kita pasti menuai. Tetapi menuainya itu tidak berdasarkan ukuran kita. Kita pengennya menabur sekarang, menuainya nanti. Menabur sekarang, menuainya besok. Tidak. Tetapi pasti menuai. Oleh karena itu, kita tidak akan lengah untuk tidak menabur. Kita tidak putus asa. Karena apapun yang kita kerjakan, pasti buahnya manis. Dan inilah jaminannya yang luar biasa.
Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Jadi artinya Tuhan punya rancangan bagi kita semuanya. Sekalipun kita menghadapi sesuatu yang tidak kita inginkan, tidak baik, bahkan mendatangkan duka cita, tetapi rancangan Tuhan, katanya, adalah rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan. Bukan rancangan yang pada akhirnya membuat kita menderita selamanya. Bukan rancangan yang membuat kita mengalami kesedihan, tetapi rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan. Untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Namun demikian, pikiran kita tidak usah lompat. Apa hari depan itu yang penuh harapan? Itu urusannya Tuhan. Seperti apa hari depan penuh harapan? Itu Tuhan sudah rancangkan. Yang wajib kita lakukan adalah menjamin bahwa di hari ini saya berjalan bersama Tuhan, melakukan pekerjaan Tuhan, mempercayai Dia sepenuhnya, dan berjalan sesuai dengan firman Tuhan. Terpujilah namanya, biarkanlah firman itu menjadi pelita bagi kita yang mengarahkan kita untuk tetap berjalan bersama Allah. Karena keyakinan kita, karena janjinya, itu yang menjamin masa depan kita. Mari kita berdoa. Terima